Kembali di Anyus Sore bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, ratusan pelajar dan guru sekolah dasar negeri 16 Banda Aceh terpaksa bawa kipas angin. Data BMKG, cuaca panas di Aceh bisa mencapai 34 derajat Celcius. Sejumlah pelajar kelas 1 hingga kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 16 di Kecamatan Siah Kuala, Banda Aceh, kegerahan saat proses belajar mengajar berlangsung. Kondisi gerah akibat cuaca panas hingga mengeluarkan keringat sudah dirasakan siswa dan guru sejak beberapa pekan terakhir. Pihak sekolah mengizinkan siswanya untuk membawa kipas angin mini portable dan kipas buku, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk minum kala belajar. Hal ini sengaja dilakukan untuk mencegah dehidrasi bagi siswa. Selama kami mengalami cuaca yang ekstrim, di sini kami dari pihak sekolah itu mengoptimalkan pembelajaran tetap, itu seperti membuka jendela, melakukan aktivitas pembelajaran di luar kelas, di ruang-ruang terbuka, karena kita juga ada kurikulum pendamping di sekolah kita, yaitu kurikulum berbasis ekosistem. Nah, jadi banyak pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas. Nah, sementara di kelas sendiri, kita juga membenarkan anak-anak menggunakan kipas tangan misalnya untuk. Meski pihak sekolah menyediakan kipas angin di kelas, namun sejumlah siswa mengaku masih kegerahan sehingga mereka sengaja membawa kipas angin tambahan. Kondisi ini tentu mengganggu fokus belajar anak didik. Adik kenapa bawa kipas? Panas. Panas? Sejak kapan? Dari hari Jumat. Jumat. Itu kalau belajar panas kayak mana? Belajar panas. Ya kayak biasa belajar. Suhu udara panas di kota Banda Aceh semakin panas dalam beberapa pekan terakhir dan kondisi ini mulai dirasakan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Harlah dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Al-Khairiyah di Gedung Nusantara 4 MPR DPR Jakarta. Membangun ekonomi umat dan menjaga Islam dinilai Erick Thohir akan membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat muslim terbanyak di dunia. Maka dengan menjaga Islam, praktis juga menjaga Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah di Gedung DPR Jakarta. Erick Thohir yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini juga menekankan membangun ekonomi umat dengan meningkatkan pelaku UMKM sebagai sendi ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita ingin menjaga Indonesia ya harus jaga Islam, di mana kita sebagai negara yang masyarakat muslimnya terbesar, nah memang sudah seyogyanya kita harus yang namanya bangun ekonomi umat. Ini sama seperti UMKM yang merupakan tulang punggung bangsa kita, ya sama. Ekonomi keumatan itu menjadi sangat penting dan ini menjadi bagian komitmen pemerataan. Erick Thohir juga menegaskan penggabungan bank-bank syariah di BUMN ke dalam Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sudah berjalan selama 2 tahun menjadi bagian penting demi mewujudkan tujuan kesejahteraan umat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar polling terbuka nasional untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Terdapat 16 nama kandidat dalam polling terbuka Capres-Cawapres tersebut. Sekali di hari ini, coba saya kuatkan dengan baju ini. Saya waktu lebaran udah mau datang tapi bapak di rumah sakit. Bapak Yusuf. Ya, hingga Senin 8 Mei 2023, sebanyak 11.944 orang telah ikut serta dalam polling tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi duta kandidat calon presiden yang paling banyak dipilih, disusul oleh Anies Baswedan dan TGB Muhammad Zainul Majdi. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir memimpin polling sementara kandidat calon wakil presiden dengan 33,64% pemilih. Disusul oleh Menparekraf Sandiaga Uno dengan 20,74% pemilih.
Dalam polling pasangan yang paling banyak dipilih, duet Ganjar Pranowo Erick Thohir memimpin, disusul duet Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dan Prabowo Sandiaga di urutan ketiga. Polling terbuka nasional Partai Perindo dapat diakses di situs election.badiku.com. Polling akan terus dibuka hingga pemilihan presiden dan wakil presiden berakhir 2024 mendatang. Pemirsa, Gubernur Lampung Arinal Junaidi serahkan proses pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana kepada KPK. Kadinkes Lampung sudah penuhi panggilan KPK untuk klarifikasi LHKPN miliknya yang dinilai tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang mewah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana Wijayanto diperiksa selama 3,5 jam oleh Direktorat LHKPN KPK pada hari Senin 8 Mei 2023. Usai menjalani klarifikasi, Reihana irit bicara dan enggan menjawab pertanyaan wartawan. KPK memanggil Reihana untuk klarifikasi lantaran menemukan kejanggalan dalam harta kekayaannya. Dalam data LHKPN KPK, Reihana tercatat memiliki harta 2,7 miliar rupiah. Angka itu dinilai terlalu sedikit jika dibandingkan dengan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkannya di media sosial. Dalam klarifikasi tersebut, KPK meminta Reihana membawa sejumlah dokumen, diantaranya sertifikat, bukti kepemilikan usaha, dan dokumen harta tak bergerak lainnya. Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, kami mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait dengan permintaan klarifikasi LHKPN. Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 dan saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim LHKPN. Sorotan kepada Reihana Wijayanto bermula dari viralnya postingan TikToker Bima Yuda yang mengkritik minimnya pembangunan infrastruktur di Lampung. Kritik terhadap Pemprov Lampung kemudian juga tertuju pada gaya hidup mewah para pejabat di provinsi tersebut. Salah satunya Kadinkes Lampung Reihana yang kerap memakai barang-barang mewah seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Masyarakat juga menyoroti masa jabatan Reihana yang sudah 14 tahun menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Stefanus mengaku heran atas penetapannya sebagai tersangka menghalangi penyelidikan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB hari ini datangi KPK. Kedatangannya untuk pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait kasus korupsi Lukas NMB. Stefanus mengaku heran dengan kasus perintangan penyidikan terhadap Lukas NMB yang dituduhkan kepadanya. Untuk membuktikan bahwa saya sama sekali tidak pernah merintangi, mencegah atau menggagalkan penyidikan. Teman-teman, rekan-rekan pers yang saya hormati, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu adalah menjelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja. Ya, Teguh Kamboja, tim voli putra Indonesia sahabat medali emas SEA Games 2023. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.